Ahaya minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Wah, chapter 1049 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Luffy benar-benar berhasil membuat Kaido terkapar. Namun pada chapter ini belum ada pengumuman resmi dari sang narator ya guys. Apakah Kaido ini benar-benar sudah kalah atau akan bangkit kembali? Namun yang jelas, apa yang terjadi di akhir chapter 1049 semakin membuktikan jika Luffy memang penerus dari sosok Joy Boy. Karena Kaido sendiri yang mengatakan jika orang yang mampu untuk mengalahkannya adalah sosok Joy Boy. Artinya ini juga akan membuat pemerintah dunia semakin ketar-ketir guys. Nah, jika nakama semua perhatikan, pada chapter 1049 ada panel yang memperlihatkan salah satu anggota CP0 yang berhasil melarikan diri. Di saat pulau Onigashima akan terjatuh, jelas agent CP0 tersebut akan melaporkan hasil pertempuran di Onigashima kepada para petinggi pemerintah dunia. Dengan kata lain, akan ada sosok yang berhubungan dengan pemerintah dunia yang akan menahan pergerakan dari kelompok bajak laut topi jerami. Mungkinkah orang itu adalah dia? Menarik sih untuk kita bahas bersama. Namun, sebelum masuk ke lebih dalam pembahasannya, Mimin Vivi mau ngasih informasi menarik nih. Misfits Society baru aja ngeluarin desain terbaru mereka guys, yaitu desain Luffy dengan mode Gear 5-nya. Wah, ini cakep banget sih. Evil Empire, laughing all the way to the bank. Gimana, keren kan? Oh iya, untuk pemesanannya sendiri sekarang udah gampang banget. Karena Misfits Society sudah tersedia di marketplace kesayangan kalian semua, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Pembayarannya pun bisa COD alias bayar di tempat. Gak cuma itu aja guys, pengirimannya pun cepat karena sudah ready stock dan gratis ongkir. Jangan khawatir juga kalau barangnya rusak, tinggal ganti aja yang baru atau 100% uang kembali. Jadi tunggu apa lagi untuk dapetin kaos yang super keren ini, apalagi dapat gratis ongkir loh. Oh iya, untuk link pembeliannya aku kasih di deskripsi video ini ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya ya. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei saat wawancara dalam sebuah acara Jump Fist, Oda pernah mengatakan jika Arch Wano akan menjadi arch yang paling besar dalam cerita One Piece dan melebihi cerita pertempuran yang terjadi di Marineford. Dan hal ini pun memang sudah diperlihatkan dalam beberapa chapter terakhir ya guys. Namun yang jadi masalahnya, apakah akan ada keterlibatan karakter penting lainnya yang akan menjadi penghubung setelah Arch Wano? Menurut aku sih guys, sosok Akagami no Sen diyakini kuat akan muncul menjadi penghubung Arch setelah Arch Wano. Karena seperti yang kita tahu dalam acara Jump Festa tahun 2021 kemarin, Oda Sensei sempat memberikan pesan kepada para penggemar. Salah satu isi pesannya adalah Oda memberikan petunjuk bahwa Seng akan mulai bergerak. Ditambah lagi seperti apa yang pernah dikatakan oleh Seng pada manga One Piece chapter 903 bahwa dirinya akan segera bertemu dengan Luffy. Nah, sebenarnya masih sangat sulit untuk menebak. Seng ini akan berpihak kepada siapa guys? Apalagi masih belum diketahui apa maksud Seng datang menemui Gorosei untuk membicarakan seorang bajak laut. Tetapi jika kita melihat alur cerita One Piece sampai akhir chapter 1049, ada kemungkinan besar sosok yang dimaksud oleh Seng ini adalah Luffy. Karena aneh aja sih, tiba-tiba pemerintah dunia menargetkan seorang bajak laut supernova seperti Luffy. Padahal tujuan utama pemerintah dunia sendiri awalnya menangkap Nico Robin dan menjadikan negeri Wano bagian dari pemerintah dunia setelah pertempuran di Onigashima berakhir. Nah, artinya memang ada sebuah informasi yang diberikan oleh Seng kepada Gorosei mengenai buah iblis mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika yang telah dia curi 13 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan bukan? Kenapa pemerintah dunia ini sangat takut jika buah iblis yang dimiliki oleh Luffy ini akan menyebabkan kekacauan yang sangat besar di dunia One Piece?
Jelas, kekalahan dua Yonko di Onigashima pun akan membuat dunia One Piece telah kehilangan keseimbangannya. Dan bisa jadi kemungkinan besar ini adalah peran dari Shanks yang akan menemui Luffy di negeri Wano. Nah, Shanks sendiri memang dikenal sebagai sosok penjaga perdamaian di dunia One Piece. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi petunjuk mengenai hal tersebut. Pertama, kita semua tahu bahwa Oda Sensei ini sering sekali mengaitkan cerita One Piece dengan dunia nyata. Nah, nama dari Shanks sendiri kemungkinan diadaptasi dari bagian yang ada pada sebuah jangkar. Nah, pada sebuah jangkar ada bagian yang disebut sebagai sang. Bagian ini berfungsi sebagai penyeimbang dari sebuah jangkar. Dan hal ini pun sangat relevan sekali dengan sifat dan upaya Shanks untuk meredam berbagai konflik yang ada atau bahkan yang akan terjadi. Misalnya, Shanks pernah datang ke kapal bajak laut Shirohige untuk memintanya menghentikan Ace menangkap Kurohige. Shanks tahu bahwa hal tersebut akan berakibat buruk bagi kelompok bajak laut Shirohige. Tetapi hal itu tidak dipedulikan oleh Shirohige. Dan seperti yang kita tahu guys, pertempuran besar di Marineford pun pecah, yang menyebabkan kematian Ace dan juga awal kehancuran dari kelompok bajak laut Shirohige. Kemudian Shanks juga mencegah Kaido untuk datang ke Marineford. Jika kemudian Kaido dan King datang ke Marineford, situasi bisa dipastikan akan sangat luar biasa kacau. Kehancuran yang dihadirkan pun akan jauh lebih besar daripada apa yang diperlihatkan sebelumnya. Itu sebabnya Gorosei juga pernah mengatakan bahwa keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dijaga untuk selamanya. Nah, Shanks mungkin pada awalnya ingin melanjutkan tujuan dari mantan kaptennya yaitu Goldie Roger. Namun entah karena suatu hal lain, Shanks sadar bahwa tujuan dari kaptennya tersebut akan membuat kekacauan yang sangat besar dan Shanks tidak mau hal itu terjadi. Jadi menurut aku rasanya masuk akal sih kenapa Shanks sampai mengorbankan lengannya hanya demi seorang bocah. Karena bocah tersebut memiliki tekad dan telah memakan buah iblis legendaris yang sangat berharga bagi pemerintah dunia. Artinya sudah jelas kemungkinan besar Shanks memang memiliki sebuah tujuan yang memang belum terwujud. Artinya pertemuan antara Shanks dan Luffy akan menjadi awal dimulainya sebuah tujuan yang selama ini Shanks rencanakan. Apalagi cerita One Piece film Red yang masuk dalam cerita semi-canon, di mana mengisahkan sosok Yonko Akagami no Sei semakin memperkuat pernyataan Oda Sensei pada tahun lalu. Bahwa setelah Arc Wano selesai, maka akhir dari cerita One Piece sudah di depan mata. Dengan kata lain, janji Luffy kepada Shanks bahwa akan mengembalikan topi jerami akan segera terjadi. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pertemuan Shanks dan Luffy yang akan terjadi. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!